Ya. Wow. Syukran Bu Rahma. Ya. Sebelumnya kita akan membaca doa mau belajar ya, Nak ya. Kita baca bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya. Lalu disambung dengan doa mau belajar. Baca bersama-sama ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya semua? Ananda kelas 5 Said bin Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Ya, semuanya dalam sehat walafiat ya. Oke, kalian persiapkan buku tematiknya 5A terakhir hari ini ya. Halaman 77, 83, 84, 100, halaman 101. Itu kalian bisa aja dipersiapkan ya. Nah, sekarang di mute ya, di off-kan speakernya semuanya, saja akan mulai. Ya, alhamdulillah pada sesi hari ini siang pukul 11 nanti sampai pukul 12 ya, kalian memasuki materi IPA yaitu pada hari Kamis ya tanggal 19 Agustus 2021 ya. Tema IPA hari ini adalah tentang kesehatan dan gangguan pada organ gerak manusia ya. Yaitu judulnya apa tadi? Kesehatan dan gangguan pada organ gerak manusia. Kalian buka di halaman 77. Ya, halaman 77. Nanti kalian bisa sediakan stabilonya ya. Alat tulisnya stabilo untuk menggarisbawahi. Nah, kegiatan kita sehari-hari, anak sekolah terutama kalian melakukan gerakan duduk, ya, gerakan duduk yang harus sempurna. Agar apa? Agar rangka organ tubuh kita terbentuk dengan baik ke depannya. Ya, contohnya kalian belajar nih setiap hari dalam PJJ atau belajar di sekolah selama kalian dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, organ gerak tubuh kalian itu digunakan setiap hari. Ya, terutama kita dalam memposisikan duduk kita harus baik. Ya, ini adalah kesehatan ya, kesehatan organ gerak manusia. Bagaimana cara memelihara kesehatan rangka atau tulang kita di saat kita duduk? Nah, kalian buka halaman 77. Ya, halaman 77. Pertama, perhatikan kamu yang harus lakukan adalah duduklah dengan posisi tegak. Nah, seperti saat ini nih, duduknya harus tegak walaupun belajar dari rumah. Ya.
Nah, Ibu maklum pasti kalian capek ya tadi dari pagi, tahfiz, bahasa Arab, dan sekarang IPA. Itu ada apa? Menambah pengetahuan kalian. Ya, gunanya kalian belajar adalah menambah pengetahuan, berbagi dengan guru-guru. Ya, cara bakti kamu kepada orang tua apa? Mengikuti pelajaran dengan baik. Duduk yang tertib. Nah, posisi duduk dengan tegak itu yang diberi tanda checklist. Nih, tadi saja mau layarkan, tadi tidak terdownload ini ya. Kalian lihat di buku halaman 77. Nah, itu yang di checklist itu adalah posisi tegak. Ya, itu yang benar. Jadi tidak membungkuk. Yang kedua adalah tidurlah dengan posisi terlentang ya, atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Kalau terlentang, kita di dalam Islam juga diajarkan, dia terlentang kakinya diangkat satu. Tapi kalau miring, ini diajarkan yang bagus juga, hadap ke kanan. Di agama juga sudah ditambahkan ya, begitu juga di pelajaran IPA ini. Nah, di checklist yang terlentang, lalu yang miring, ya. Nah, kalau posisi yang silang itu tidak bagus karena posisinya membungkuk, melengkuk, gitu ya. Perhatikan halaman 77. Yang ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Tegak. Itu cara kita menjaga kesehatan organ gerak. Ya. Yang keempat, terakhir adalah konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Seperti itu. Terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Ya, berolahraga secara teratur. Terakhir. Itu pembukaannya ya. Cara kita menjaga organ gerak manusia. Gerakan kita harus dijaga seperti itu pada poin halaman 77. Lanjut di halaman 83, buka sudah. Halaman 83. Sudah. Ya, Sudah. Oke. Sudah. Nah, cara kita menjaga organ gerak rangka kita yaitu dengan cara berolahraga terakhir. Ya. Nah, salah satu merawat organ gerak kita adalah dengan duduk posisi tubuh yang benar. Sudah kita lakukan. Olahraga juga walaupun di rumah nih, pelajaran PJOK nih, setiap hari, kemarin ya hari Rabu. Kalian ikutin gerakannya walaupun secara daring. Ya, itu menambah kesehatan. Nah, posisi duduk yang salah ya, itu akan merusak susunan rangka kita sendiri. Ya, akan mengakibatkan masalah pernapasan misalnya. Ya. Kamu perhatikan lagi di halaman 83 itu cara duduk yang benar. Antara lain, kalian lihat cara duduk yang benar. Pastikan posisi tubuh sejajar dengan sandaran kursi. Nah, jadi badan kita juga harus bersandar. Apalagi kalian dari pagi nih sampai siang. Nah, tubuh kita juga butuh sandaran tapi tegak. Ya. Duduk dengan posisi tubuh dan bahu tegak. Seperti ini, Ustazah nih, tegak. Seperti itu. Jangan memposisikan kursi maju ke depan atau menumpu dengan tubuh saat duduk. Ya, seperti itu. Jadi, kita harus apa? Harus melakukan gerakan tubuh kita secara seimbang. Ya. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diraih dari posisi duduk kita yang benar. Yang pertama adalah mengurangi rasa sakit. Kalau kita sudah benar dalam posisi duduknya, mengurangi rasa sakit pada punggung dan leher. Punggung dan leher kita. Ya. Mengurangi kerapuhan tulang. Ya. Lalu mengurangi rasa lelah. Makanya kalau duduk kita benar, itu lelahnya agak berkurang.
Tapi kalau misalkan duduknya tidak benar, kita mudah lelah. Ya. Membantu proses pernapasan bila posisi kita duduk dengan benar. Selanjutnya, membantu proses peredaran darah. Nah, darah kita akan mengalir ya dengan mudah seperti itu. Dan meningkatkan konsentrasi otak. Tuh, manfaat duduk yang benar juga akan meningkatkan konsentrasi otak kita dalam belajar ya. Jadi banyak manfaat nih dari posisi duduk yang baik bagi kesehatan kita yang harus kamu perhatikan. Itu sesi pertama ya, adalah menjaga kesehatan organ gerak. Nah, selanjutnya kalian buka nih halaman 84. Sudah lihat gambarnya? Sekarang kita memasuki materi tentang gangguan organ pada gerak manusia. Tadi cara menjaga kesehatan ya. Sekarang gangguannya. Nah, posisi duduk ternyata dapat mempengaruhi kesehatan kita nih. Kesehatan tulang. Kalian perhatikan nih. Amati gambar. Nah, ini ada beberapa gambar nih. Kalian bisa pilih anak putra dan putrinya. Ya. Ada gambar 1 sampai 5. Kalian boleh buka mikrofonnya nanti jawab. Ya. Cara duduk dari tiap siswa pada gambar. Nah, adakah siswa yang duduk dengan benar? Nah, saya tanya. Ada. Gambar nomor 1 benar apa tidak? Salah. Pensil silang. Emang salah ya. Lu biji. Yang kedua. Benar. Betul. Putranya ya. Putranya mewakili checklist. Yang ketiga anak putrinya, betul apa tidak duduknya? Betul. Checklist. Pakai pensil. Yang keempat, gambarnya Salah. Yang kelima, Salah, Bang. salah. Dia sambil apa itu? Sambil tiduran. Sambil tiduran. Berarti boleh tidak belajar atau Nggak duduk? boleh. Boleh. Nah, boleh. jahat. Nah, Begitu. posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan gangguan pada tulang belakang kita. Nah, tulang belakang kita nih bisa mengalami gangguan bila duduk kita salah ya. Contoh gangguan organ yang dimaksud ada 3 nih. Ada 3 yang dinamakan kifosis. Ya, perhatikan gambarnya. Nih, gambarnya perhatikan. Lihat gambar A. Perhatikan gambar A bukunya. Maaf Ustazah belum bisa dilayarkan ya. Gambar A itu adalah tulang belakang yang melengkung. Benar tidak? Lihat ya. Tulang belakang yang melengkung ke depan. Jadi tulang belakangnya maju nih. Dia menjadi bungkuk. Nah, apabila ada orang yang kita lihat seperti ini, yang ada tulang belakangnya membungkuk, itu namanya dia mengalami penyakit tulang kifosis. Apa namanya? Aku kalau duduk gak tegak. Iya. Jadi bagian tulang punggung atasnya itu terlihat terbungkuk ya, atau menonjol. Di bagian belakangnya menonjol. Seperti itu.
Kifosis dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang, ya, sehingga menyebabkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Itu gambar yang pertama. Yang kedua lanjut. Namanya apa? Yang kedua, coba kamu perhatikan. Gambar B. Lordosis. Gambar B. Lordosis. Lordosis adalah pada punggung bawah, ini dekat belikat kita, ya, itu melengkung berlebihan, ya. Kondisi ini merupakan kebalikan dari kifosis yang bungkuk. Ciri penderita lordosis, punggungnya lebih rendah, jadi punggungnya agak ke bawah sedikit, mendekati belikat, ya, lebih rendah, serta perutnya bokong. Perutnya terlebih menonjol, agak menonjol ke depan. Itu kebalikan dari kifosis. Kalian ini hanya sekedar mengetahui ya, anak, ya. Walaupun SD kalian hanya mengetahui walaupun sedikit, kecuali nanti kalian tinggi ya, lebih memahami. Tetapi SD ini hanya pengenalan saja, ya. Yang ketiga, nih, kalau kalian bawa tas nih, perhatikan nih, kalau ke sekolah. Gambar C, gangguan pada tulang skoliosis. Skoliosis, melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jadi ada tulang kita geser ke samping, itu namanya skoliosis. Jadi tulang belakang melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Lihat gambarnya sudah? Sudah. Ya, itu agak bergeser ya, seperti huruf S melengkung. Nah, di halaman 85. 85. Sudah. Perhatikan ada bapak-bapak nih yang mengangkat sebuah kardus. Ya. Nah, apakah kegiatan pada gambar itu bisa menunjang kesehatan tulang? Bisa Ya. tidak? Tidak. Itu akan merusak. Ya. Dia akan merusak susunan tulang. Caranya bagaimana agar bapak-bapak ini tidak mengangkat barang seperti itu? Didorong. Ya, boleh pakai alat angkut. Bisa Ya, didorong upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan tulang pada bapak-bapak tersebut, kita memakai alat ungkit juga. Ya, nah, ini ya beberapa gangguan organ gerak manusia. Satu-satu dipahami. Jadi ada 3 penyakit nih. Pertama, tulang di atasnya menonjol, itu namanya kifosis. Yang kedua, tulang bahunya agak menurun, ya, jadi perutnya agak ke depan, seperti itu. Itu tulangnya yang bernama penyakit lordosis. Yang ketiga, ya, tulang susunan belakangnya seperti membentuk huruf S, kegeser. Makanya kalian diharapkan ketika membawa beban berat, ya, beban berat tas ke sekolah itu harus seimbang. Misalnya tas ransel nih, harus seimbang, tidak dibawa kaitnya satu aja di bahunya, tapi dua-duanya. Jadi agar tulangnya baik. Ya, bagus. Seperti kalian misalkan duduk nih sekarang di bangku, ya, harus kalian pakai kayak siapa Zaki itu, ada diganjel dengan bantal. Itu bagus kamu lakukan ya, supaya tidak pegel gitu. Jadi tulangnya bagus. Seperti itu saja, paham, maklum ya, kalian udah siang nih. Kalian kelas 5 harus tetap semangat belajar. Sudah paham sampai di situ?
halaman ini? Sudah. 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 Sudah halaman 77 sudah digambarkan tentang posisi duduk belajar yang baik. Di halaman 83, 84 digambarkan bagaimana kalau kita tidak melakukan duduk yang baik. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir, tetap semangat. Buka halaman 100 ya. 100. Ya. Halaman berapa? Dan halaman 110, 101 ya. Yaitu 101. gangguan pada organ gerak manusia. Nih, kalau yang terbiasa berolahraga itu akan terbiasa ya, tulangnya tidak kaget lagi. Tapi misalnya tiba-tiba tubuh kita dipaksa berolahraga, ya, itu akan merasakan nyeri otot. Misalnya kan, ayah, bunda, kita nih PJJ sore, boleh dong jalan sore-sore gitu sama ayah bunda gitu. Sore-sore, kalau pagi kan kalian sudah belajar. Sore belajar menggerakkan tubuh ya di taman. Seperti itu. Nah, tiba-tiba nih, wah tadi habis pelajaran IPA, kita lakukan yuk olahraga, gerakan-gerakan otot gitu. Nah, tapi kalau kita tidak pemanasan, itu akan berbahaya. Secara tiba-tiba tubuh kita akan kaget gitu ya. Nah, nyeri otot yang kita lakukan saat kita tiba-tiba memaksa tubuh kita yang tadinya tidak terbiasa olahraga, tahu-taunya kita melakukan kegiatan yang keras olahraganya. Itu akan menimbulkan nyeri otot ya. Makanya dilakukan macam-macam gerakan pemanasan. Halaman 100 perhatikan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak melakukan pemanasan dalam berolahraga, itu akan terjadi nyeri otot. Nah, di sini ada macam-macam kelainan gangguan pada otot manusia. Nah, pada otot manusia banyak nih. Halaman 101. Kita buka ya, halaman 101, pelan-pelan. Sudah, Ustazah. Oke, sekarang dari kelas Said bin Zaid nih. Siapa yang mau baca nih perwakilan? Coba silakan dibuka mic-nya. Apa arti dari tetanus? Nih, kalau kalian jatuh nih kan? Oh, ada kode produksinya nggak sesuai. Iya. Yuk kita baca siapa tuh? Hasya Syabira. Coba baca. Macam-macam kelainan gangguan dari otot manusia. Yang pertama adalah tetanus. Coba dibaca nak, nyaring suaranya. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetanus. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Selain itu, selalu jaga kebersihan luka dengan cara menutup luka dengan perban agar bakteri tidak masuk dan menyebabkan infeksi. Iya, terima kasih Sukron Hasya. Nah, tetanus ini adalah kondisi ketegangan otot ya, yang terus-menerus. Misalkan dia habis terjatuh, tuh lihat gambarnya, habis terjatuh. Tetapi ketika kalian masih kecil yang sudah disuntik vaksin DPT, misalkan kalau DPT itu umur kalian waktu 3 bulan, 4 bulan. Ya, ada DPT 1, DPT 2, DPT 3. Siapa yang sudah pernah imunisasi nih waktu masih kecil? Sudah ya, semua ya? Diusahakan sudah imunisasi. Karena ketika kalian jatuh, itu terlukanya tidak terlalu parah. Nah, itu ada imunisasi DPT yang kamu lakukan waktu masih kecil. Nah, itu akan mengurangi atau mencegah penyakit tetanus. Itu fungsi dari imunisasi DPT yang
Bunda lakukan nih kepada kamu waktu kecil, dibawa ke puskesmas. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian sudah pernah atau mengalami jatuh, nah itu harus cepat-cepat diperban, ya. Harus dibersihkan lukanya, ditutup dengan perban agar tidak masuk bakteri, ya, dan tidak menyebabkan infeksi pada kulit, seperti itu. Itu ya. Yang kedua, dari kelas Abu Ubaidillah, siapa yang mau baca? Saja nggak tunjuk. Yang mau baca silakan. Aku, oh Zaki sama Safira. Oke, Zaki mau baca? Nomor 2, coba. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Kram dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan sering kali terjadi pada kaki. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah mengompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan. Oke, syukron Jaki. Nah, kram. Siapa yang pernah mengalami kram? Saya. Ada enggak? Ada ya? Saya Yang dirasakan apa yang dirasakan? Yang dirasakan Bukan kadang-kadang, selalu. apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan kamu ketika mengalami kram? bisa bergerak. Iya. Atau jari kakinya pernah nggak melekuk ke bawah? susah gerak. Jari kaki kita melekuk ke bawah, kenceng. Baru tadi malam. Menegang. Juga bisa kram juga. Misalnya Iya. begini kencang. Nah itu kalau kalian pernah mengalami itu, kalian duduk dengan baik, lalu diluruskan kakinya, lalu ambil kompres handuk. Ustazah di mute mic-nya. Ustazah di mute ya mic-nya. Dari tadi enggak? Oh, udah ya? Ya udah tadi di mute. Udah. Mute. Di mute ya. Lama. Tadi pas selesai penjelasan itu kram. Oh, kepencet berarti. Oke. Jadi kalau kalian sudah mengalami atau pernah kram, ya, kram otot, terutama pada kaki ya. Nah, kalian harus buru-buru nih. Pelajaran IPA ini seperti kalian menolong diri sendiri ketika ayah bunda kamu sedang kerja. Nah, di rumah kamu sendiri atau sama mbak atau kakak atau adik. Nah, kamu mengalami kram otot. Nah, kamu harus pelan-pelan duduk. Ya, kamu duduk, kamu luruskan kaki kamu, ya. Kamu minta tolong sama orang dewasa yang ada di rumah, minta air hangat, ya, air hangat dan handuk di kompres seperti itu. Jadi kompres dengan air hangat, pelan-pelan dikompres di nih seperti itu ya. Lalu dipijat-pijat sebentar, pelan-pelan dipijat-pijatnya. Nah, nanti kram ototnya akan hilang. Ustazah izin ke kamar mandi. Oke, ya, siap. Ustazah, kalau misalnya nggak ada orang dewasa di rumah, jadinya gimana dong? Kalian kan udah besar nih. Nah, kalian tidak boleh panik pertama nih. Nah, siapa yang mau bertanya boleh ya, yang lain. Kalau kalian mengalami kram otot di rumah, kalian coba ambil pelan-pelan, tidak boleh panik. Nah, di dekat kalian pelan-pelan jalan ya, ambil air hangat, pakai di mangkok, pakai handuk ya, pakai handuk kecil. Airnya air hangat ya, hangat-hangat ruam-ruam kuku nih. Langsung kalian celupkan
handuk itu di air hangat, ya langsung diperas, langsung kalian tempelkan ke kaki yang kram, seperti itu. Tapi Ustaznya, Apa? kalau nggak ada yang masakin air panas, Air hangat. Bisa dong. Iya Bisa dong. pakai dispenser. Dispenser kan ada. Iya, pakai dispenser aja. Gede-gede masak sendiri. Ya aja ke sauna kan di sana Ambil banyak air hangat. Iya, sekarang sih banyak sih alat-alat yang canggih ya, seperti alat penghangat. Nah, kalau kalian tidak bisa pakai air panas, iya, bahaya. Misalkan tidak ada orang di rumah, ya. Kalian punya seperti minyak kayu putih, boleh. Minyak kayu putih, ya. Minyak kayu putih atau minyak telon. Minyak putih kalian oleskan di kaki yang kram. Itu pelan-pelan dipijit, insya Allah sembuh. Pelan-pelan ya. Nah, itu pertolongan pertama pada diri kalian sendiri. Atau misalkan kalian olahraga nih di sekolah, dari kelas 1 nih sampai kelas 3 kemarin belajar di sekolah. Nah, tiba-tiba nih ketika olahraga kalian kram. Nah, guru olahraganya pasti menganjurkan kamu untuk menggerakkan kakinya, diluruskan pelan-pelan seperti itu. Nah, kalian istirahat sebentar. Istirahat sebentar juga nanti akan sembuh ya kalau tidak ada untuk mengompres seperti itu. Kalau di rumah boleh pakai minyak kayu putih. Itu pertolongan pertama pada kaki kamu yang kram. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah, kalau tangan bisa kram juga nggak? Bisa. Tangan. Kalau tangan jarang ya. Tapi kalau kalian melakukan hal-hal yang memang berat ya, misalkan capek, lelah gitu. Nah, kebetulan kalian belum makan nih. Nah, belum makan. Biasanya seperti itu. Atau kalian pernah melakukan renang. Ya, berenang. Belum terisi perutnya. Lalu kalian melakukan berenang gitu, kolam renang bersama keluarga gitu. Pernah nggak seperti itu, Kram? Ketika kalian berenang, perutnya kosong. Karena biasa Aku pernah. Aku biasanya Kalau malah pernah nggak pernah. Kalau kadang-kadang kalau lagi tiduran aja tiba-tiba suka kram sendiri. Oh kayak gitu. Itu biasanya kalau tidur tiba-tiba suka kram sendiri. Iya, benar, sama. Pernah ya? Aduh, Iya benar benar banget. Hilangnya lama lagi harus Itu digerak. Iya. Ilmu pelajaran IPA di tematik yang kamu punya nih. Kayaknya buku yang kamu baca, yang kamu beli, rajin dibaca di literasi. Semua pelajaran, ya. Jadi ada yang bermanfaat untuk kita lakukan di rumah sendiri. Ya. Kalau kalian tidak ada air panas di termos, tidak ada minyak kayu putih, nah, boleh minum air. Ya. Air yang ada di meja makan kita. Duduk. Air hangat boleh. Seperti itu. Itu ya Jaki sama siapa tadi? Hasya ya. Yang pertama apa? Gangguan otot manusia kita terjatuh, kita buru-buru dibersihkan, ya harus diberi perban agar bakterinya tidak masuk. Itu tetanus. Tapi kalau yang sudah diimunisasi DPT, insya Allah penyakitnya tetanusnya tidak akan terjangkit ya, seperti itu, lukanya akan mudah hilang. Yang kedua adalah tadi apa? Penyakit otot manusia. Kram otot. Baca. Kram otak. Berarti ada yang pernah mengalami berarti ya kram otot. Nah, lanjut yang ketiga. Sedikit lagi nih. Saja pasti paham kamu sudah capek ya. Tapi semangat ya. Kaki terkilir. Nah, siapa yang pernah kakinya terkilir nih? Pernah sakit banget. Pernah. Lihat gambarnya di halaman 101. Nah, 101 Malah nih. jatuhnya dari tangga. Habis itu truk.
Nah, Kok udah jatuh dari kaki tangan? terkilir, perhatikan, lihat gambarnya. Di halaman 101, lihat gambarnya. Nah, cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah sehingga mengakibatkan ligamen. Ini banyak istilah-istilah yang kamu dengar ya. Nah, ketika kamu jalan, tiba-tiba kakinya terkilir. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud ligamen tuh? Ligamen tuh jaringan berserat yang kuat ya, yang ada di otot kaki yang berbentuknya tebal, seperti itu. Nah, tetapi elastis. Nah, di dalam ligamen ini terdapat ya, ligamen ini ada di bahu, di pergelangan kaki, itu contoh-contohnya. Ligamen ini yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi merenggang atau sobek. Bagaimana cara kalian mengatasi ketika kaki kalian terkilir? Bagaimana ya? Dengan apa itu? Mengistirahatkan. Mengistirahatkan kaki atau pergelangan kaki yang cedera dan mengompresnya dengan air es. Dengan apa? Air? Dengan air es. Tadi kalau kamu Air es. Itu boleh boleh ya. nggak? Kenapa? Es batu boleh nggak? Boleh. Di sini kan ada tuh es batu. Seperti Es. itu. Siapa yang pernah terkilir? Aku lupa, aku udah pernah terkilir apa enggak, tapi kayaknya pernah. Pernah ya. Berarti Nah, itu kalau pelajaran-pelajaran begitu ini ada akan mengingatkan kamu kalau terkilir berarti jalannya harus hati-hati. Ya. Ini Yang terkilir ketiga. naik motor. Oh, Nah. Aku bakar ya. Ya, kaki terkilirnya apa namanya bisa mengakibatkan susunan postur kita yang berubah seperti itu. Ada anak yang jatuh terkilir langsung di ke tukang urut gitu kan ya. Nah, kita cukup pelan-pelan itu dengan air ya. Coba semua mic-nya dibuka, baca sama-sama. Apa artinya polio? Oh my god. Polio merupakan suatu kondisi Mengandungnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Nah, polio ini kalian juga bisa diatasi dengan imunisasi nih. Imunisasi itu kan kalian bisa dikasih cairan polio waktu kecil tuh. Ya. Coba setelah ini kalian tanya bundanya. Bunda, waktu itu saya pernah dikasih vitamin polio enggak? Vaksin polio, imunisasi. DPT ya, dan imunisasi polio. Nah, polio ini apa sih? Polio adalah penyakit saraf ya, Nak ya. Penyakit saraf yang permanen. Ya. nggak bisa Penyakit disembuhkan saraf lagi. yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Jadi kalau kamu lihat gambarnya nih, tuh ada anak bayi dikasih imunisasi polio. Berguna untuk ya mencegah kelumpuhan permanen. Pernah nggak kita lihat misalkan jari orang atau di TV ya yang mengecil? Ada. Dia mengalami kelumpuhan. Ya. Ada. Jadi polio adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Seperti itu. Ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Kalau penyakit polio itu disebabkan oleh virus. Ya. Oleh virus polio. Iya. Virus polio. Nah, Menyebabkan ini dapat dicegah virus ini dengan imunisasi. Ya, dengan imunisasi. Dengan imunisasi polio. Oh iya benar. Seperti itu ya. Jadi polio merupakan suatu kondisi mengecil otot
Karena serangan virus polio ini, penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi atau anak-anak. Anak-anak. Ya, jangan Oh. kita mengalami penyakit kelumpuhan permanen ya, Nak ya. Kalau kalian sudah diimunisasi dari kecil secara lengkap, itu dari umur sebulan, dari sebulan sampai 9 bulan, waktu kamu 9 bulan itu harus lengkap. Nah, nanti ketika kelas 6 SD akan diimunisasi lagi. Imunisasi Apa? DPT ulang. DPT Biasanya lagi. umur 12 atau kelas 6 nanti. Kelas 6 Aku nanti. belum. Seperti itu. Aku belum bisa dong berarti. Nah, Kalau akan Tapi dicegah ya kita segala belajarnya penyakit. daring. Nanti imunisasinya gimana? Ya, kan biasanya kelas Ibu 6. di puskesmas seperti kemarin ya, apa imunisasi apa itu? Kalian ke puskesmas Kecamatan Senen. Ada yang gigi juga. Mm-mm. Ya. Gigi. Ada yang gigi. Gigi Kebanyakan aku. sih gigi. Sudah ya? Sampai di situ? Sudah paham? Sudah. Sudah. Paham ya? Nanti kalau ada yang bertanya boleh jawab di Ustazah. Nah, Ya. hari ini adalah pengenalan ya atau cara menjaga kesehatan organ gerak manusia dan mengenal penyakit ya, Otot. penyakit pada otot atau organ gangguan pada organ gerak manusia. Oke. Azza, hari ini ada tugas. Ada tugas Hari nggak? ini kita tidak ada tugas ya. Yay. Nanti Jangan berisik, ntar dikasih tugas loh. selanjutnya kalian sebenarnya Agustus ini sudah masuk tematik B ya. Nanti insya Allah Besok. Ibu dan Bu Pak. Rahma, Ustazah Rahma akan karena nanti September kalian insya Allah akan PTS. Jadi kalian literasi anak ya, literasi harus rajin membaca tematik 5A dan 5B. Kalau ada tema-tema yang sama itu tidak akan diulang ya. Kalau ada tema-tema yang baru dipelajari seperti itu. PTS-nya kapan, Ustazah? Iya, nanti ada info selanjutnya dari sekolah. Jadi Minggu saja depan. menitip pesan untuk kelas 5 Said dan kelas 5 Abu Ubaidillah. Dari sekarang cicil literasinya, dibaca ya tematik 5A dan 5B. Dibaca ya untuk nanti PTS. Oke. Ada PR nggak? Apa? Ada lagi? Ada PR nggak? Tugas nggak, Ustazah? Enggak. Tidak. Ada. Apa? Tidak ada tugas ya. Baik kelas Said dan kelas Abu. Nanti kita ke depannya tematik 5B ya. Seperti itu, tentang pernapasan manusia. Ya. Oke, sampai di sini pelajaran IPA ini. Terima kasih ya Bu Rahma. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ya, Nak. Yuk, nyalain dulu kameranya. Ada 2 slide ya. Yang slide pertama siap-siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekarang slide yang kedua. Ya, jadi Yo, slide yang kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Syukron ya, terima kasih banyak anak-anak semua. Selamat istirahat. Ya. Baik. Ada. Dadah duluan ya. Duluan ya. Dah. Duluan ya.